Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan P3K bagian yang pertama. Di sini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman sekalian, di bagian deskripsi kami sudah melampirkan link untuk tryout, yang tujuannya adalah untuk melihat seberapa paham dan seberapa mengertikah kita tentang soal-soal yang sudah kita bahas di dalam persiapan P3K bagian pertama ini. Oh ya teman-teman, saya ingin meminta tolong kepada teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik yang berkaitan dengan persiapan P3K ya teman-teman. Kita langsung ke soal dan pembahasannya. Kita ke soal yang pertama. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu mengalami sebuah kejadian. B. Mampu membuat peraturan. C. Mampu memecahkan masalah. D. Mampu memahami sebuah kejadian. Dan E. Mampu memahami permasalahan. Ya, jadi soal nomor satu ini yang menjadi kata kuncinya itu adalah konseptualisasi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Mampu memecahkan masalah. Ya, ini adalah pembahasannya. Kami sudah membuat pengertian dari konseptualisasi. Ya, paham ya teman-teman? Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Konflik, C. Enaktif, D. Ikonik, dan E. Simbolik. Ya, yang menjadi kata kuncinya di sini adalah gambar-gambar dan visualisasi verbal ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Ikonik. Ya, ini adalah pembahasannya. Jadi, ada 3 tahap yang dikatakan oleh si Brunner. Yang pertama itu adalah tahap enaktif, yang kedua itu adalah tahap ikonik, dan yang terakhir itu adalah tahap simbolik. Jadi, di sini sudah jelas apa itu tahap ikonik, yaitu memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Ya, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya teman-teman. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Konstruktivistik, D. Sibernetik, dan E. Behavioristik. Jadi kata kunci di nomor 3 ini adalah manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Jadi jawabannya adalah B. Humanistik. Ya, ini adalah pembahasannya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Shaping, C. Stimulus respon, D. Trial and error, dan E. Conditioning. Jadi, yang menjadi kata kuncinya di sini adalah mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah D. Trial and error ya teman-teman. Ya, ini adalah pembahasannya. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya.
Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode. Jadi, yang ditanya di soal nomor 5 ini adalah contoh dari teori behavioristik. Ya, jawabannya adalah C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Ya, ini adalah pembahasannya teman-teman. Jadi, behavioristik itu adalah lebih menekankan pada proses pemberian stimulus atau rangsangan dan rutinitas respon yang dilakukan oleh siswa ya teman-teman. Jadi jelas-jelas jawabannya adalah behavioristik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. B. Kemampuan berkomunikasi. C. Kemampuan untuk memecahkan masalah. D. Kemampuan mengemukakan pendapat. Dan E. Kemampuan berinteraksi. Ya, pengertian dari kognitif. Jawabannya adalah C. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya, ini adalah pembahasannya teman-teman. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Humanistik. B. Kognitivistik. C. Konstruktivistik. D. Behavioristik. E. Rekonstruktivistik. Ya, jadi kata kunci di soal nomor 7 ini adalah perubahan tingkah laku. Jadi jawabannya adalah D. Behavioristik. Ini adalah pembahasannya teman-teman. Soal yang nomor 8 ya teman-teman. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali A. Belajar konsep. B. Belajar emansipatoris. C. Belajar teknis. D. Belajar aktif. Dan E. Belajar praktis. Ya, jawabannya adalah D. Belajar aktif ya teman-teman. Ya, ini adalah penjelasannya. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Sibernetik. B. Humanistik. C. Kognitivistik. D. Konstruktivistik. Dan E. Behavioristik. Ya, di sini kata kuncinya adalah keaktifan siswa ya teman-teman. Jawabannya adalah D. Konstruktivistik. Ya, ini adalah pengertian dari konstruktivistik ya. Sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik. B. Behavioristik. C. Humanistik. D. Konstruktivistik. E. Sibernetik. Ya, di sini jawabannya adalah D. Konstruktivistik. Jadi di sini di soal tersebut ya semuanya itu membutuhkan keaktifan siswa ya teman-teman. Ya, ini adalah pembahasannya.
Kita harus tahu apa itu konstruktivistik. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan soal-soal untuk persiapan P3K bagian yang pertama ini. Saya berharap kita semua paham dan mengerti semua soal-soal yang sudah kita bahas untuk hari ini. Oh ya teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali di bagian deskripsi teman-teman bisa mengikuti tryout untuk mengukur seberapa jauh dan seberapa paham teman-teman terhadap soal-soal yang sudah kita bahas. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di konten berikutnya ya teman-teman.